DPRD kegiatan pembentukan Bualemo untuk dapat membuka acara ini dengan resmi. Penutup, demikian laporan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bualemo sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, yang saya hormati materi dari UMK, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 BNI, yang saya hormati para kepala sekolah SMK, SMA, SMP, dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, para insan pers yang hadir juga. Ya, kalimat yang paling indah yang saya bisa ungkapkan pada hari ini kecuali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Gedung Grand Amalia ini dalam acara FGD Ramper dan Penyelenggaraan Pendidikan. Insya Allah kita yang ada dalam ruangan ini memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lupa pula salawat dan salam kami haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan insya Allah curahan rahmat sampai kepada kita umatnya yang sampai hari ini masih eksis dan istiqomah dalam acaranya. Bapak Ibu sekalian yang saya tunggu, Ustaz Pak, orang tua, tunggu dulu saya ketua DPRD. Kalau belum ada saja kan dikomunikasikan, tidak enak. Saya merenungi, suruh berhenti dulu mobil, kira-kira mana yang baik dan tidak menyakiti kita semua. Padahal saya sudah sampaikan sama Ibu Irma kalau materi juga dalam perjalanan. Jadi bawahi bahwa Ramperda ini yang muncul dari sana. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa di DPRD itu walaupun berbagai macam disiplin ilmu orang-orang yang ada di situ, dan kami di DPRD itu tidak punya visi misi. Kami di DPRD itu tidak punya program, hanya 3 tugas kami. Tetapi bagaimana anak bangsa? Maka ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini juga diatur dalam peraturan Sistipnas. Ini ada semua. Karena terlalu banyak regulasi, akhirnya semua kan jadi bingung, kira-kira mana yang didahulukan. Tetapi seharusnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita mendahulukan yang memang betul-betul yang tidak bisa ditunda, dan menunda kira-kira apa yang bisa ditunda. Biasanya kita terlalu buru-buru, yang tidak bisa ditunda, yang ditunda itu yang tidak ditunda. Dan ini kita terjebak di hal-hal seperti ini, karena pendidikan dan kesehatan itu harus berbawa. Kalau masyarakat kita sehat, tentu bagaimana dia belajar dengan baik. Kalau umpama dia pun jadi pintar, tentu bisa dia menyehatkan. Dan dua ini harus, dan kami di DPRD ini juga yang kami pikirkan, dua antara pendidikan dan kesehatan, sehingga muncul perda. Bagaimana perda ini tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan ini kan di situ ada para guru-guru, ada para dinas pendidikan, kemudian para
mereka yang ada di desa sana, karena ada juga anggaran-anggaran kayak guru PAUD, apa semua itu ada di dalam desa. Jadi kita harus sama-sama memikirkan ini. Kita harus sama-sama bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Tetapi hari ini juga mungkin melenceng keluar dari apa yang saya sampaikan. Tetapi karena di sini ada guru-guru dan mungkin tidak semua kepala sekolah hadir, harusnya semua kepala sekolah hadir supaya tahu, supaya tidak ada saling iri. Kok cuma kepala sekolah ini yang diundang, kepala sekolah ini tidak diundang? Harusnya supaya rata, supaya kepala sekolah tahu. Karena ada kalanya kepala sekolah tidak tahu bahwa kami di DPRD itu ada program lewat pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak diketahui oleh kepala sekolah bahwa itu dari DPRD, bukan dari Diknas. Saya kasih contoh, ada baju pakaian untuk anak-anak susah, anak-anak miskin. Itu di Kecamatan Tilamuta, Batu Manang itu ada. Kemarin ada anggaran sekitar 200-150 saya masukkan di situ. Saya tidak pernah tanya bahwa yang mendapatkan itu siapa, keluarga saya tidak. Tetapi bagaimana masyarakat miskin itu mendapatkan itu, jangan sampai salah sasaran. Apakah saya menyerahkan? Saya tidak menyerahkan. Tetapi bagaimana itu bermanfaat untuk anak didik itu. Banyak hal-hal yang kami di DPRD lakukan, dan ini harus. Kemudian untuk apa? Kalau tidak dapat bantuan, tidak mendapat PIP. Kalau tidak kasih nomor handphone, tidak dapat PIP. Maka ini tugas kepala sekolah. Karena data yang mendapat keluar bukan dari LSM, bukan dari lembaga apa, ini dari sekolah. Maka ketika ada hal-hal seperti itu, jangan kepala sekolah atau ada guru-guru memberikan nomor handphone orang tua murid kepada orang yang tidak semua itu ada. Karena apa? Bagaimana ketika anak didik kemudian di sekolah itu ruangannya tidak baik, tempat duduknya tidak baik, berpengaruh juga bagaimana menerima pelajaran dari guru. Maka ini juga dipikirkan, sehingga kegiatan hari ini, penyelenggaraan pendidikan ini yang akan Ramperdanya dan insya Allah menjadi sebuah perda. Masukkanlah apa-apa yang menjadi tanggung jawab tugas, sehingga ini menjadi pedoman kita. Jangan sampai ketika perda ini sudah disahkan kemudian dibiarkan begitu saja. Ini kalau bisa setelah perda ini pun harus ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini butuh anggaran juga. Harusnya dinas pendidikan juga kalau lihat ketika ini sudah ada, harus anggarkan untuk bagaimana sosialisasi tentang perda. Bukan saja Ramperdanya, beberapa perda juga di Kabupaten Kuala ini juga harus dilakukan, sehingga bagaimana kita punya satu pemahaman, satu pemikiran untuk menjalankan pendidikan di Kabupaten Kuala ini lebih baik. Saya punya hayalan bagaimana di Kabupaten Kuala ini sekolah-sekolah ini harus ada sekolah-sekolah pula. Bagaimana kepala sekolah ini punya hayalan, punya inovasi, dan inovasi-inovasi itu yang dimiliki oleh kepala sekolah itu tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Ini tantangan kita, dan kita harus berpikir ketika ke depan, berapa tahun ke depan, maka sekolah-sekolah yang di luar sana akan belajar di Kabupaten Kuala Lumpur. Orang mungkin tidak tahu di SDN Mungaina itu, di SMP Kuala Lumpur Tilamuta SMP 1 itu ada apa, belajar digital. Itu anggaran besar, itu 150 juta.
Itu saya yang anggarkan kemarin. Kenapa saya lakukan itu? Supaya bagaimana pendidikan di Kabupaten Buleleng ini baik. Apakah saya pernah sekolah di SDN 1 Hungena? Tidak. Tapi saya tahu SDN 1 itu jadi sekolah unggulan. Bagaimana sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ belajar di situ. Di SMP 1 juga ada. Saya orang yang kecewa kemudian itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Coba bayangkan, cek di Pohuwato apakah ada yang seperti itu. Alat itu di daerah Jawa ada, di Jakarta, dan tidak semua sekolah di Jawa ada itu karena biayanya besar, 150 juta. Saya tanya kemarin itu sudah naik lagi. Coba kalau ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita yang hadir di tempat ini kita sudah hidup. Kita hadir di sini sudah hidup, saya juga sudah hidup. Tapi kita akan meninggalkan apa kepada generasi-generasi kita? Apakah kita akan ada kalimat seperti ini? Pokoknya mau di Papua ini yang ngomong betul. Karena itu yang saya rasakan ketika saya muda, ketika saya sekarang. Ada kalimat orang-orang di sana. Ya pengolong ini ada ulama putih, di belakangmu anjalosna olahraga. Kan itu bahasa-bahasa itu. Maka jangan sampai 20-30 tahun akan datang generasi itu akan mengatakan seperti juga kepada kita. Maka saya juga tidak mau ketika namanya ada ketua DPRD, mohon ketua DPRD, apa yang dia lakukan kepada daerah? Memang ketua DPRD tidak punya visi misi, anggota DPRD tidak punya visi misi. Yang punya visi misi adalah pemerintah daerah, presiden, gubernur, bupati punya visi misi. Tapi di visi misi itu kita bisa lihat di situ ada pendidikan. Kita buat seperti apa pendidikan? Nah, kita butuh orang-orang yang punya ide, yang punya inovasi. Insya Allah dengan grup diskusi ini penyelenggaraan pendidikan, insya Allah termuat beberapa hal-hal yang memang bermanfaat, baik dan menghasilkan hal-hal yang positif. Terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, teriring harapan semoga acara fokus grup diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Rashid Manto SPD Isu. Kami hormati, sejenak saya mengajak kepada kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini akan menghasilkan seluruh rangkaian yang akan kita cita-citakan. Kepada kita semua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para pimpinan kita, para pemimpin daerah kita doakan insya Allah mereka ini akan diberikan kesehatan dari Allah sehingga masih dapat melangkahkan, melindungi kita semua di tempat ini. Karena mimba ditaperlukan maksumah, wala taj'alna fina sakiyan wala mahruman. Allahumma aslih Allah dana, Allahumma aslih Allah dana, wa aslih nisa'ana, wa aslih sababana, wa aslih talamidana, wa aslih umara'ana, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan satu rangkaian perda pendidikan. Mudah-mudahan kami semua akan mendapatkan berkah-Mu selama kami menjalani hal ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada anak-anak kami, kepada perempuan-perempuan kami, dan kepada pemimpin-pemimpin kami. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan berkah dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tahap kedua dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah salah satu pembahasan yang kita lewati karena setelah ini masih ada rapat harmonisasi di Kemenkumham. Setelah ada rapat harmonisasi, setelah itu ya penyamaan bersama. Jadi di sini mungkin hanya penyamaan persepsi kita bahwa materi apa yang harus kita atur. Jadi dari tingkat penyusun barangkali lebih banyak muatan normatifnya sebagaimana perintah peraturan perundangan, sedangkan kalau kita rujuk di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 236 tidak hanya materi peraturan perundangan yang kita atur atau kita adopsi dalam Perda, tetapi muatan lokal, kearifan lokal yang memiliki ciri khas di daerah itu yang perlu kita atur dalam Perda seperti itu. Jadi selamat datang pun dari beberapa data, baik ada di laporan Lakip ya, Dinas Pendidikan, lalu kemudian ada juga berita-berita online yang mungkin menjadi salah satu referensi kami. Ada salah satu fakta menarik bahwa pada tahun 2019 ada terdapat 300 anak di Waleno yang putus sekolah. Ini berdasarkan berita online yang disampaikan oleh Pak Supandra Nur. Pada tahun 2019 ada 300 anak yang putus sekolah. Hingga saat ini pemerintah daerah masih belum mengidentifikasi seberapa besar faktor yang menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Makanya tidak heran kemarin mohon maaf Pak Kadis, di kegiatan di bulan Desember kemarin saya juga sempat baca beritanya, Pak penjabat Pak Serman Madu mengatakan angka putus sekolah ini sepertinya menjadi penyumbang besar angka kemiskinan di Waleno. Nah ini yang menjadi salah satu semangat kita untuk mengubah itu. Dan yang perlu saya sampaikan juga bahwa di RUU Sisdiknas yang sementara dibahas di DPR itu akan mengatur mengenai pemberian sanksi kepada orang tua. Jadi rata-rata permasalahan yang muncul meningkatnya angka putus sekolah itu karena tidak adanya peran orang tua untuk serius mendorong anaknya untuk tetap ke sekolah, sehingga mulai digagas. Jadi mungkin di undang-undang Sisdiknas sebelumnya hanya memberikan kewajiban. Ada selesai. Kalau kami dulu ini Pak biasa sampai malam, biar tidak makan tidak ini biasa kami. Jadi supaya kehadiran kami di sini juga punya nilai. Tadi mau dibatasi sampai jam 2, saya pikir itu terlalu singkat. Padahal kita baru memulai jam 10:30. Biarlah tinggal kami dulu yang tersisa di sini dengan panitia masih bisa juga. Ya. Jadi mudah-mudahan ini komprehensif setelah. Yang berikut pertama Pak, terkait penyampaian narasumber bahwa kegiatan hari ini adalah menginventarisir masalah. Ini potensial membuat kegiatan jadi lama Pak. Beberapa ribu guru ya sangat potensial membuat kegiatan ini jadi lama. Kemudian ada penyampaian bahwa Bapak Ibu tidak mungkin menginventarisir masalah, maka silakan dibawa pulang dulu ini. Kemudian nanti diundang pada saat Ramperda, dan kami harus diundang menurut penyampaian beliau narasumber. Maka bila nanti kami tidak diundang, bisa saja kita simpulkan bahwa kegiatan ini sia-sia bagi kami. Ya, karena ini menurut penyampaian beliau. Kalaupun suara kami nanti akan diwakilkan melalui mekanisme melalui pendidikan, dinas pendidikan, maka harus ada kegiatan itu di mana apa yang kami pikirkan tentang ini akan tiba pada maksud tersebut. Sekali lagi kalau itu tidak terjadi, maka bisa kami simpulkan kegiatan hari ini sia-sia bagi kami. Ya. Yang berikut, penyampaian tadi bahwa harapan dari narasumber bahwa juga semoga ada peran pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam Ramperda ini.
yang akan diinventarisir pada kegiatan hari ini. Sejujurnya Pak, mohon maaf, dari membaca ini harapan kami sebenarnya ada kalimat-kalimat putusan-putusan atau apapun isinya yang menggambarkan peran pemerintah daerah pada penyelenggaraan pendidikan. Tapi sejujurnya yang kami baca ini bisa dibilang 95% adalah pengejawantahan dari aturan di atasnya. Boleh wabarakatuh, saya Ahmad Nabi. Ya mungkin langsung saja. Saya sudah otak-atik ini. Saya lebih bagaimana kalau misalnya program akselerasi atau kelas akselerasi itu dimasukkan di Perda ini. Sebab yang jadi keresahan di masyarakat atau di orang tua kami, yang masuk sekolah itu harus 7 tahun. Tetapi karena saya googling tadi, di Sukabumi itu ada yang masuk SD 4 tahun 10 bulan, sehingga dia menyelesaikan S1-nya itu di umur 17 tahun 9 bulan. Kalau saya berhitung, ketika kita masuk 7 tahun, maka harus 23 tahun kita menyelesaikan S1. Yang jadi masalah ketika ada orang Bualemo misalnya yang kuliah di Jawa maupun di luar negeri, itu kita ketuaan. Jadi saya rasa ini penting sebagai juga reward kepada siswa yang mempunyai kemampuan lebih, agar dia lebih semangat lagi belajar. Ketika misalnya tidak ada program ini, maka siswa itu akan jenuh. Buat apa belajar? Pasti tetap di situ saja. Jadi ini sebagai reward kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari itu, di ayat 7 ada pendidikan usia dini. Artinya PAUD itu tidak dimasukkan ke pendidikan formal. Kalau menurut pemahaman saya terhadap konsep ini. Sementara di pasal selanjutnya, pendidikan formal menyebutkan di sana ada PAUD. Jadi kontradiktif konsep dalam Perda ini. Ini harus kita benahi. Yang kedua, Pak, ayat 12, struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sekarang sudah ada namanya kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka itu menyebut capaian pembelajaran. Ini tidak tertuang di sini. Dan ini sekolah-sekolah sudah melaksanakan. Ya. Pasal 12, struktur kurikulum dan seterusnya adalah pengorganisasian KI dan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tahun depan 2024-2025 sudah ada lagi KIKD, Pak. Sudah ada lagi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dia hanya berakhir di tahun ini. Tahun pelajaran 2000